Halo pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Berita 1, Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 bersama saya, Soza Hutapea. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan tinjauan arus mudik Lebaran di gerbang tol Cikatama pada Jumat siang. Dalam tinjauan ini, Kapolri mengatakan puncak arus mudik Lebaran diprediksi terjadi pada malam ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan tinjauan arus mudik Lebaran di gerbang tol Cikatama pada Jumat siang. Dalam tinjauannya, Kapolri mengatakan bahwa hingga Jumat pagi, puncak arus mudik Lebaran 2025 belum sepenuhnya terlewati. Kapolri juga mengatakan bahwa puncak arus mudik Lebaran diprediksi terjadi pada Jumat malam hingga menjelang subuh. Oleh karenanya, Kapolri mengimbau seluruh pemudik dan petugas di lapangan untuk tetap waspada dalam menghadapi arus puncak ini. Tadi kita mendapatkan laporan terkait dengan beberapa hal yang tentunya ini menjadi catatan kita. Untuk puncak arus mudik sampai pagi ini tadi masih belum didapatkan, sehingga kemungkinan prediksi puncak arus mudik akan terjadi nanti malam. Dan khususnya pola dari masyarakat yang melaksanakan mudik akan mencapai puncaknya pada saat menjelang subuh atau pasca sahur. Oleh karena itu tentunya saya pesankan kepada rekan-rekan untuk tetap waspada sehingga kemudian kita bisa melampaui puncak arus mudik dengan baik. Guna mengantisipasi puncak arus mudik, Kapolri juga menegaskan bahwa pihaknya siap menerapkan kontraflow hingga one way untuk memastikan pemudik aman dan selamat sampai ke tujuan. Kapolri juga mengatakan berbagai inisiatif pemerintah seperti pemberian insentif diskon tarif tol yang juga bisa membantu mengurai kepadatan lalu lintas sehingga puncak arus mudik bisa terkelola dengan baik. Tim Liputan Berita 1. Sementara hal yang sama juga diungkapkan oleh Kementerian Perhubungan yang memprediksi bahwa puncak arus mudik terjadi pada H-3 Lebaran atau di hari ini. Kementerian Perhubungan juga memprediksi potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran tahun ini mencapai angka 146 juta jiwa, di mana angka ini disebut setara dengan 52% dari total penduduk di Indonesia. Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025 dengan potensi jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 12 juta orang. Sedangkan puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+5 atau 6 April 2025 dengan potensi jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 31,50 juta orang. Mayoritas pemudik diprediksi akan berangkat dari daerah Jawa Barat sebanyak 40 juta orang atau sekitar 21%. Urutan kedua daerah asal keberangkatan pemudik adalah dari Jawa Timur, disusul dari Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta. Sementara daerah tujuan pemudik diprediksi paling banyak menuju Jawa Tengah sebesar 37 juta orang atau sekitar 25%, disusul menuju Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sumatera Utara. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga memprediksi mayoritas pemudik pada Lebaran 2025 masih akan menggunakan moda transportasi mobil pribadi. Angkanya mencapai 34 juta orang, diikuti oleh moda transportasi bus, kereta api antar kota, pesawat, dan sepeda motor. Hasil survei tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan sudah diinformasikan kepada stakeholder terkait, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian, lembaga pemerintah daerah, Kepolisian RI, BUMN, hingga pihak swasta. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan pihaknya telah mempersiapkan segala aspek untuk memastikan arus mudik Lebaran tahun ini berjalan kondusif.
Pihaknya juga berharap penerapan work from anywhere yang diberlakukan kepada PNS akan mengurai kepadatan arus mudik. Kalau kita lihat penyebarannya, maka kita melihat bahwa titik yang terpadat di tanggal 28 tidak, harapan kami tidak akan terlalu jauh berbeda dengan pada tahun 2024. Itu sebabnya ketika kita melakukan survei awal, kita melihat bahwa ada potensi titik puncak arus mudik tinggi, maka kami mengusulkan adanya pemberlakuan work from anywhere sehingga itu bisa lebih rendah lagi titik puncaknya. Jadi bukan berarti ini menjadi tinggi sama sekali, tidak, tapi kita melihat dengan pemberlakuan work from anywhere, titik puncak itu tidak terlalu jauh berbeda dengan yang tahun 2024. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga memprediksi simpul transportasi terpadat di sejumlah titik. Untuk angkutan jalan, terminal asal terpadat adalah Purabaya-Surabaya sebesar 1 juta orang. Sementara terminal tujuan terpadat adalah Giwangan, Yogyakarta sebesar 609.000 orang. Stasiun asal terpadat adalah Stasiun Pasar Senen, Jakarta sebesar 4 juta orang. Sedangkan stasiun tujuan terpadat adalah Stasiun Yogyakarta Tugu sebesar 2 juta orang. Tim Liputan, Berita 1. Skema rekayasa lalu lintas satu arah atau one way mulai diberlakukan secara nasional sejak di gerbang tol Cikampek Utama hari ini. Dampak skema ini di tol Cikopo Palimanan atau Cipali mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang mencapai lebih dari 59.000 kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke timur Pulau Jawa. Skema ini diterapkan dari kilometer 70 Cikampek Utama hingga kilometer 414 tol Kali Kangkung. Penerapan one way ini dibuka secara seremonial di gerbang tol Cikampek Utama oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Ahmad Doviri. Selain rekayasa one way, kepolisian juga menerapkan skema kontraflow di tol Cikampek untuk memperlancar arus kendaraan. Rekayasa kontraflow diberlakukan mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70 tol Cikampek dengan batas kecepatan maksimal 40 km per jam. Berdasarkan data Astra Tol Cipali, jumlah kendaraan tersebut meningkat sebanyak 44% jika dibandingkan pada Kamis kemarin. Puncak arus lalu lintas terjadi pada pukul 10 dan 11 dengan volume lalu lintas di atas angka 6.000 kendaraan per jamnya. Tampak arus lalu lintas di Tol Cipali menjadi ramai lancar. Hal ini pun imbas dari penerapan rekayasa arus lalu lintas satu arah atau one way. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi arus mudik terkini di beberapa titik, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Berita 1, ada rekan Teguh Adi Prasetyo dan juru kamera Gilang Rahmat yang akan melaporkan dari gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama. Kemudian ada Zulfakar dan juru kamera Indra Bramantio yang memantau langsung dari kilometer 166 ruas tol Cipali, Jawa Barat. Kita akan ke Teguh terlebih dahulu, pemirsa. Selamat malam, Teguh. Seperti apa suasana terkini dari tempat Anda melaporkan? Apakah arus kendaraan yang akan berangkat mudik ke arah timur Pulau Jawa ini semakin tinggi per malam ini? Ya, kalau dibandingkan pantauan kami sejak Senin 24 Maret kemarin, Soza, ini merupakan lonjakan tertinggi dari hari-hari sebelumnya tim kami memantau. Memang hari ini merupakan puncak arus mudik, di mana pantauan kami juga di bawah, itu ada monitor di Comment Center Jasa Marga, sudah ada 60.000 kendaraan yang tap in atau tap masuk di pukul sekitar 18.00 waktu Indonesia Barat. Soza dan juga pemirsa Berita 1, jika diakumulasikan dari H-10 hingga ke H-4, H-5 itu sudah ada sekitar 385.000 kendaraan yang masuk ke gerbang tol Cikatama, dan memang mayoritas kendaraan ini merupakan kendaraan
golongan 1 atau bersumbu 2 yang terdiri dari mobil, bis, jeep, kemudian juga bus, minibus, elf, dan lain sebagainya. Sementara untuk kendaraan sumbu 3 atau lebih itu memang tidak diperkenankan untuk masuk ke ruas-ruas tol yang ada di Trans Jawa, memang karena ini merupakan mitigasi juga dari pemerintah dan pihak pengelola untuk mengurai kemacetan di ruas-ruas jalan tol, sehingga memang untuk kendaraan bersumbu 3 maksud saya itu hanya diperkenankan untuk melalui lajur alternatif atau arteri. Soza dan juga pemirsa Berita Satu, memang kalau misalnya saya pantau juga kondisinya saat ini di gerbang tol Cikatama ini baru saja diguyur hujan. Kalau misalnya saya akumulasikan dari sejak pagi tadi ini sudah 2-3 kali diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Namun memang untuk perjalanan sendiri memang belum ada hambatan, sehingga kami juga mendapatkan informasi bahwa lalu lintas yang terjadi di ruas-ruas tol yang ada mulai dari kilometer 70 hingga 414 Kali Kangkung itu masih aman terkendali, Soza dan juga pemirsa Berita Satu. Memang untuk one way tahun ini sedikit berbeda, Soza dan juga pemirsa, dimana kalau misalnya tahun sebelumnya itu sistem one way diskaliguskan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 414. Namun untuk sistem one way pada tahun ini dilakukan secara bertahap mulai dari one way lokal, dimana one way lokal ini dimulai dari kilometer 70 hingga 188, kemudian juga meningkat lagi hingga kilometer 210, meningkat lagi hingga kilometer 263, dan hari ini puncaknya merupakan sistem one way nasional, di mana sistem satu arah diperpanjang hingga 414, dan ini mungkin dari selain ruas tol Trans Jawa juga untuk ruas tol seperti Solo dan Semarang itu diberlakukan sistem one way yang sama juga, Soza dan juga pemirsa Berita Satu. Soza, kemudian juga tadi sempat ada kunjungan ke gerbang tol Cikatama, di mana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini mengunjungi dan memantau bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di sini, di mana dirinya juga menyampaikan bahwa untuk tingkat kecelakaan lalu lintas sejauh ini masih di bawah dan jauh dari tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun 2024 itu tingkat kecelakaan terutama untuk korban meninggal itu menurun 75%, dan ini tren positif ini diharapkan terus berlanjut hingga proses arus mudik dan balik ini selesai, Soza dan juga pemirsa Berita Satu. Lalu Soza dan juga pemirsa Berita Satu, ini memang beberapa lonjakan itu dikarenakan adanya pemudik yang istirahat di rest area sejenak, sehingga memang untuk pengaturan rest area juga ini diperlukan kesadaran dari pemudik masing-masing untuk hanya beristirahat 30 menit kemudian melanjutkan perjalanan. Soza. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda rekan Teguh, tapi tahan dulu, kita akan bergeser untuk memantau dari ruas tol Cipali karena sudah ada rekan Zulfakar yang akan melaporkan langsung. Zulfakar, kalau di tempat Anda melaporkan tepatnya saat ini di kilometer berapa bisa disampaikan dan bagaimana situasi arus lalu lintas di sana, Zulfakar? Selamat malam, Soza. Terkait arus lalu lintas di kilometer 166 tol Cikopo Palimanan atau Cipali ini terpantau volume kendaraan terus meningkat. Imbasnya adalah padatnya banyak masyarakat atau pemudik ini menepi ke rest area untuk berbuka puasa, karena memang kita ketahui beberapa menit yang lalu ini azan di kawasan di sekitar sini. Kami akan gambarkan kepada Anda situasi di rest area di mana para pemudik ini singgah ke rest area 166 ini untuk melakukan buka bersama. Dan selain menikmati berbagai tenan yang ada di rest area, banyak juga pemudik yang memilih untuk membentangkan tikar dan kemudian memakan ataupun berbuka puasa dengan bekal yang sudah mereka bawa ketika sebelum berangkat ingin mudik. Adapun untuk kantong-kantong parkir sendiri di rest area ini tampak kami melihat sejumlah mobil ini memadati kantong-kantong parkir, sehingga dapat kami sampaikan bahwa di rest area 166 ini terjadinya penumpukan kendaraan yang memang melakukan mudik dari arah Jakarta menuju Cirebon. Data terakhir yang kami terima dari pihak pengelola tol, ada sebanyak 73.000 kendaraan yang melaju dari arah Jakarta ke arah timur Jawa. Sebelumnya pada pukul 15, data yang kami terima ini yaitu 53.000, artinya
ada lonjakan yang sangat signifikan dalam beberapa jam, dan memang prediksinya puncak arus mudik pada tahun ini akan terjadi pada malam hari ini, apalagi jam-jam favorit yang dilakukan oleh para pemudik ketika hendak memudik adalah setelah berbuka puasa. Biasanya para pemudik ini akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke kampung halamannya. Dan adapun himbauan sendiri dari pihak tol menyampaikan bahwa para pemudik agar tidak menggunakan bahu jalan untuk melakukan istirahat, tapi gunakanlah rest area yang telah tersedia di tol Cipali. Ada sebanyak 8 rest area yang telah tersedia yang dapat disinggahi oleh pemudik yang hendak beristirahat. Lalu juga ketika berjalan di malam hari, selalu perhatikan rambu lalu lintas dan tentunya jarak pandang antar mobil terus diperhatikan agar tidak adanya laka lantas yang akan terjadi. Tentunya kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Dan untuk volume kendaraan ataupun arus mudik sendiri kami melihat ini terpantau ramai lancar. Para pemudik dapat melaju dengan kecepatan 80 km hingga 100 km per jam karena berlakunya sistem rekayasa arus lalu lintas one way, artinya para pemudik dapat melalui 2 tempat atau 2 sisi lajur jalan di tol Cipali ini. Kembalikan Anda, Soza. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda rekan Zulfakar dan Indra Bramantio, dan sebelumnya ada rekan Teguh Adi Prasetyo dan juga Gilang Rahmat dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat kembali bertugas rekan-rekan dan jaga keselamatan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan petugas dan kondisi arus mudik di gerbang tol Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah. Terkait dengan arus mudik tersebut, Polda Jawa Tengah resmi menerapkan sistem jalur satu arah atau one way dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang hingga ke pintu keluar tol Bawen, Kabupaten Semarang. Perhatian Kapolri saat meninjau di jalur arus mudik di Kalikangkung adalah terkait dengan kondisi cuaca. Untuk itu, ia meminta kepada para petugas siap siaga, termasuk menghimbau kepada para pemudik untuk lebih berhati-hati dan beristirahat di rest area jika kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, terkait dengan penerapan jalur satu arah lokal di tol Kalikangkung karena adanya indikator kepadatan lalu lintas, kepadatan arus di gerbang tol Kalikangkung disebut sudah mencapai angka 3.000 kendaraan selama 3 jam berturut-turut. Dan untuk memperbarui informasi terkini pemirsa, kita akan langsung tanyakan kepada koresponden Berita 1, ada rekan Widi Wicaksono yang akan melaporkan dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Selamat malam Widi, bagaimana update terkini dari kondisi arus lalu lintas tempat Anda melaporkan? Apakah sampai dengan saat ini jumlah kendaraan yang melintas masih di angka 3.000 sekian per jamnya atau semakin tinggi makin malam ini, seperti apa? Selamat petang Soza dan juga pemirsa Berita 1. Saat ini saya melaporkan di gerbang tol Kalikangkung. Untuk arus lalu lintasnya memang ada peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta yang masuk ke gerbang tol Kalikangkung. Dari data yang kami terima, ini memang kendaraan yang masuk dari arah Jakarta terpantau meningkat cukup signifikan di H-3 sebelum Lebaran, yakni sekitar 3.000 hingga 4.000 kendaraan. Dan prediksi puncak arus mudik yang masuk di gerbang tol Kalikangkung nantinya akan diprediksi pada H-2 atau esok hari, yang memang rata-rata pemudik ini yang masuk ke kawasan Kota Semarang melintas di gerbang tol Kalikangkung justru memilih untuk berkendara di pagi hari, karena kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung sendiri pagi hari ini cukup tinggi dibandingkan pada malam hari. Saat ini kondisi di gerbang tol Kalikangkung cuacanya hujan dengan intensitas cukup tinggi. Jadi para pengendara yang akan melintas di kawasan gerbang tol Kalikangkung menuju ke arah Semarang dan sekitarnya dihimbau untuk ekstra hati-hati dan waspada, mengingat memang jarak pandang yang cukup dekat karena intensitas hujan di kawasan gerbang tol Kalikangkung ini cukup tinggi. Dan untuk one way lokal juga diberlakukan, yakni dari gerbang tol Kalikangkung yang tadi pagi hanya sampai di kawasan Bawen, mengingat di exit tol Bawen ini peningkatan kendaraan cukup signifikan. Jadi
diperpanjang hingga sampai ke arah Salatiga dan juga Solo, Sauja. Baik, lantas untuk penerapan one way lokal ini apakah berpengaruh signifikan untuk mengurai kepadatan yang terjadi di ruas tol jalur lokal tersebut? Tadi sore Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung kondisi di gerbang tol Kali Kangkung, dan untuk jalur one way sendiri, jalur lokal one way yang diterapkan mulai dari tol Kali Kangkung menuju ke arah Solo dan sekitarnya ini memang cukup mengurai kepadatan arus lalu lintas di H-3 sebelum Lebaran, mulai dari exit tol Bawen yang memang cukup padat ini dialihkan menuju one way-nya diperpanjang mengarah ke arah Solo dan juga Salatiga, Soza. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda rekan Widi Wicaksono. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan. Pemirsa, kemacetan arus mudik kendaraan terjadi di jalur Nagrek, Jawa Barat pada sore hari. Sebanyak 41.000 lebih kendaraan terlihat melintasi pos pelayanan Cikaledong, Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Wakasat Lantas Polresta Bandung, AKP Agus Budi mengatakan, kemacetan kendaraan pemudik terjadi di saat bertepatan dengan bubaran buruh pabrik yang mengakibatkan penyumbatan kendaraan. Nantinya pihak Satlantas Polresta Bandung akan berkoordinasi dengan Satlantas Garut apabila kendaraan terus semakin meningkat untuk mencari cara pengalihan arus. Dan untuk memperbarui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Aep Sopandi yang berada di wilayah Nagrek, Jawa Barat. Selamat malam, Aep. Seperti apa pantauan terkait dengan arus mudik di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat malam, Soja dan pemirsa. Dapat disampaikan memang tadi sore sekitar pukul 16.00 terjadi kepadatan yang cukup panjang, di mana kemacetan sendiri tadi sampai dengan 5 km. Hal tersebut memang merupakan adanya aktivitas dari bubaran buruh pabrik yang ada di Limbangan, Kabupaten Garut, sehingga mengakibatkan kepadatan kendaraan di kawasan Nagrek, tepatnya di Cikaledong hingga turunan Nagrek. Dan dapat saya sampaikan juga memang untuk arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek, tepatnya memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan, di mana Dinas Perhubungan sendiri mencatat memang sejak H-7 hingga H-3 pada pukul 14.00 yang sama memang sebanyak 300.949 kendaraan telah melintasi kawasan Nagrek yang mengarah baik ke Tasik maupun ke Pangandaran. Dan memang untuk kenaikan sendiri H-3 hingga H-4 sendiri terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yaitu di mana kenaikan sendiri terjadi sekitar 203% dibanding H-4 kemarin. Kendaraan sendiri memang sejak pukul dini hari hingga 14.00 Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung mencatat sebanyak 78.760 kendaraan yang telah melintasi kawasan Nagrek mengarah ke Tasik dan lainnya. Dan untuk faktor cuaca sendiri memang dapat kami sampaikan juga, memang saja di kawasan di Nagrek ini Kabupaten Bandung terpantau turun hujan, di mana turun hujan sendiri baru terjadi pada pukul 18.30 dengan intensitas ringan, dan diharapkan kepada para pemudik yang akan melintasi dari arah Jakarta menuju jalur selatan Nagrek untuk tetap berhati-hati, karena memang untuk jalur di kawasan Nagrek sendiri banyak turunan curam, sehingga para pemudik diharapkan berhati-hati dengan adanya hujan di kawasan Nagrek ini sendiri, Soja. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda rekan Aep Sopandi. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan. Masih terkait dengan arus mudik pemirsa, di mana Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri memantau langsung arus lalu lintas jalur selatan Jawa Barat melalui udara. Hasilnya, situasi lalu lintas jalur selatan aman terkendali.
Selain itu, Wakapolri juga mengapresiasi pengamanan yang dilakukan jajarannya di sepanjang jalur lintas selatan. Sebab jalur lintas selatan khususnya di Nagrek dan Limbangan menjadi langganan kepadatan setiap momen mudik lebaran. Ia pun berharap kepada semua kegiatan pengamanan mudik ini dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Tetapi dengan kesiapan petugas di lapangan, insya Allah semua bisa terkendali dengan baik. Termasuk di Nagrek ini juga dan jalur sampai dengan Limbangan ya. Ini jalur selatan yang memang di sini juga terjadi kepadatan dari tahun ke tahun. Tapi saya lihat hari ini sangat bagus sekali pengamanannya. Saya pantau dari udara juga relatif terkendali dengan baik. Sehingga mudah-mudahan sampai dengan besok. Dan langsung saja pemirsa, kita akan pantau langsung bagaimana kondisi terkini arus mudik dari Limbangan, Garut, Jawa Barat. Sudah ada reporter Berita 1 Basudiwa Supraja dan juga juru kamera Dava Sidki yang akan melaporkan langsung. Selamat malam, Diwa. Bagaimana kondisi terkini dari arus mudik di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat malam Soza. Saat ini untuk situasi arus lalu lintas di Limbangan, khususnya tempat saya melaporkan, terpantau masih tidak jauh berbeda dari sejak sore hari tadi, yakni ramai lancar. Dapat Anda saksikan di belakang saya, arus kendaraan yang melaju rata-rata di jalur Limbangan menuju dari rute Bandung, Tasikmalaya, terpantau masih cukup lancar dengan rata-rata kecepatan normal sekitar 30-40 km per jam. Dan memang sesekali di jalur ini sempat mengalami kemacetan. Hal ini dikarenakan karena adanya penumpukan yang ada di pasar Limbangan yang tidak jauh dari tempat saya melaporkan ini. Dan memang pasar Limbangan ini juga menjadi salah satu titik trouble spot yang ada di jalur lintas selatan Jawa Barat. Selain pasar Limbangan juga ada beberapa titik trouble spot lainnya yang menjadi salah satu perhatian bahwa ini bisa menjadi salah satu hambatan bagi lancarnya jalur kendaraan untuk mudik periode Lebaran 2025 ini, di mana beberapa titik trouble spot itu diantaranya ada Pasar Lewo, kemudian juga ada Pasar Malangbong, dan juga Pasar Bandrek. Namun pihak kepolisian sendiri telah menerapkan rekayasa lalu lintas ketika terjadi adanya penumpukan di pasar-pasar tersebut, yakni sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah. Dan tadi juga sudah dilakukan sistem one way sejak pagi hari tadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, di mana jalur one way diberlakukan dari arah Bandung, Tasikmalaya, dan diberlakukan juga secara situasional dan fungsional. Namun sistem one way ini juga diberlakukan secara buka tutup, yakni dengan durasi sekitar 30 sampai 1 jam saja. Souza. Baik, lalu bagaimana terkait dengan kondisi cuaca di sana sejauh ini? Apakah masih sama seperti di daerah tempat lain yang mengalami hujan cukup deras? Singkat saja seperti apa? Ya, Souza, memang kondisi cuaca di Limbangan sendiri awalnya pada sore hari tadi sempat mengalami mendung begitu ya, dengan sedikit berawan, dan sempat tadi juga mengalami turun hujan yang cukup deras. Namun saat ini tempat saya melaporkan memang masih ada sedikit rintik-rintik hujan yang turun. Namun ini tidak menjadi halangan bagi para pemudik untuk terus melanjutkan perjalanan, yang khususnya bagi para kendaraan yang para pemudik dengan menggunakan kendaraan roda 2. Souza. Baik, terima kasih rekan Basudiwa Supraji dan juga juru kamera yang melaporkan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan. Pemirsa, breaking news Berita 1 masih akan kembali usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman budaya yang konon katanya memiliki histori atau sejarah yang sangat panjang terhadap budaya. Dan di sini juga termasuk salah satu kiblat pencaksilat yang ada di Indonesia. Berwisata sekaligus menikmati keindahan alam di Caringin, Bogor, Jawa Barat. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya karena ini Indonesia. Berita 1, bersatu raih berkah. Ini adalah salah satu lokasi di mana budidaya sosipe berlangsung. Ini dia. Dan kira-kira apa alasan sepatu digandrungi oleh banyak orang?
Tetaplah bersama kami, tetaplah dari nol. Berita 1, Bersatu Raih Berkah. Bersama BTV, tunaikan ibadah di bulan Ramadan untuk mengumpulkan berkah hingga tercapai hari yang fitrah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Saksikan siaran langsung sholat tarawih dari Mekah setiap hari. Berita 1, Bersatu Raih Berkah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di program Sejarah Islam, sebuah tayangan yang akan membawa kita menyelami sejarah dan makna di balik peristiwa-peristiwa penting bagi kaum muslimin. Pahami seluk-beluk agama Islam melalui cerita sejarah yang megah dan penuh kisah. Lewat Sejarah Islam setiap hari jam 4 pagi. Berita 1, Bersatu Raih Berkah. Pemirsa, 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Pelabuhan Merak mulai ramai oleh para pemudik. Hingga sore hari tadi, antrean kendaraan yang menunggu untuk masuk ke kapal cenderung kondusif. Tidak ada penumpukan seperti yang terjadi pada malam kemarin. Hal ini disinyalir lantaran pemudik lebih memilih untuk berangkat saat malam hingga dini hari untuk menyesuaikan waktu perjalanan mereka dan menghindari kondisi cuaca yang terik saat siang hingga sore hari. Dan untuk memperbarui informasi terkini pemirsa, kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis Berita 1, ada Juan Ardia dan juru kamera Hilman Praitno langsung dari lokasi di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat malam Juan, bagaimana antrean kendaraan yang saat ini terpantau di tempat Anda melaporkan? Apakah sudah kondusif atau seperti apa kondisinya? Ya, baik. Selamat malam Soza dan pemirsa. Memang berdasarkan pantauan kami di Pelabuhan Merak saat ini, kondisinya masih tergolong landai karena di belakang saya saja jalur antrian ini masih banyak yang kosong karena pihak dari ASDP sendiri memprediksi nantinya lonjakan akan terjadi sekitar pukul 9 malam hingga pagi nanti. Dan sementara itu saya akan mengajak pemirsa untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh para pemudik yang ada di Pelabuhan Merak ini. Dan saat ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pemudik. Halo Kak. Halo. Dengan siapa ini? Meta. Oke. Kak Meta, boleh tahu nggak ini dari mana dari mana asalnya terus mau kemana? Oke, dari Bekasi mau ke Palembang. Tapi ini kenapa sih alasannya kok milih keberangkatan di malam hari? Oke, pertamanya kan aku lihat di berita tuh katanya macet nih segala macam, makanya udah deh ngambil di malam aja gitu. Terus nanti kira-kira berapa lama ada lebarannya berapa lama gitu? Kurang lebih seminggu deh. Seminggu ya? Ada pesan gak sih buat keluarga yang di sana gitu? Tungguin ya, THR-nya cair nih. Oke, THR-nya cair. Mungkin terakhir nih Kak, kira-kira ada harapan apa sih Kak di bulan suci Ramadan ini menjelang Hari Raya Idul Fitri juga? Harapannya mungkin lebih apa ya, Indonesia lebih baik lagi itu, terus mungkin lebih ke transportasinya kali ya, kayak petunjuk rambu-rambunya, apalagi kalau udah ke Sumatera tuh udah harus lebih terang deh. Oke, Kak Meta, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga lancar sampai tujuan ya. Demikian pemirsa, salah satu kesaksian dari pemudik yang berangkat dari Pelabuhan Merak menuju nantinya ke Pelabuhan Bakauheni. Dan memang diprediksi ASDP sendiri nantinya pas sekitar pukul 9 malam akan terjadi lonjakan. Ini sebanyak 47.000 pemudik yang akan berangkat dari dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Merak dan juga Pelabuhan Ciwandan, dan sekitar diprediksi ada 28 sepeda motor yang akan berangkat. Sementara untuk kendaraan roda 4 sendiri diprediksi akan mencapai 19
hingga 20.000 unit yang akan berangkat menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Demikian Soza, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Juan dan juga juru kamera melaporkan langsung. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan. Penumpukan kendaraan roda 2 milik para pemudik yang hendak melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera memadati pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Kepadatan ini sesuai dengan prediksi dari PT ASDP Indonesia Ferry bahwa puncak arus mudik telah terjadi sejak 27 Maret 2025 hingga 28 Maret 2025. Hal itu seiring dengan masa libur bersama. Dan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan, pihak ASDP pun telah melakukan penambahan kapal serta dermaga. Penambahan ini dinilai cukup efektif dalam mengurai kepadatan kendaraan dan data rekapitulasi angkutan lebaran dari 21 hingga 27 Maret 2025 menunjukkan lebih dari 28.000 penumpang telah menyeberang dari pelabuhan Ciwandan. Dan untuk informasi terkini pemirsa, kita akan kembali memantau langsung ke lapangan. Sudah ada kontributor Berita 1 Ibnu Malik yang akan melaporkan langsung. Selamat malam Ibnu, seperti apa saat ini situasi di tempat Anda melaporkan mengenai antrian arus kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Ciwandan? Baik, seperti pemirsa, saya juga berada di Pelabuhan Ciwandan. Maka memang bisa kita saksikan secara bersama di 12 kantong parkir yang disediakan oleh pihak pengelola pelabuhan Ciwandan, yaitu Pelindo, terlihat lengang ya, relatif ramai namun lancar karena 15 menit ke belakang pihak pengelola berhasil mengurai kepadatan yang para pemudik dimasukkan ke badan kapal yang kemudian berhasil melakukan perjalanan ke Pulau Sumatera. Saat ini untuk mengantisipasi adanya lonjakan, pihak pengelola pelabuhan mengoperasikan saat ini memang ada 3 kapal yang sedang bongkar muat untuk mengangkut sejumlah para pemudik yang hendak melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera. Oh iya. Baik, terima kasih rekan Ibnu untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melepas mudik gratis. Kemenko IKP menyiapkan 6 bus yang akan diberangkatkan ke berbagai tujuan di Pulau Sumatera dan Jawa. Ratusan pemudik ini berasal dari ASN Kemenko IKP dan masyarakat umum. Tujuan pemudik adalah sejumlah kota yang berada di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa, di antaranya Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, hingga Palembang. Lebih lanjut, Menko AHY menjelaskan bahwa pihaknya terus memantau kondisi arus mudik, baik di jalur darat, laut, serta udara. Ia juga menyebutkan bahwa penerapan kebijakan work from anywhere yang berlaku sejak tanggal 24 Maret 2025 lalu dapat membantu untuk mengurai kemacetan. Tentu kita berharap arus mudik juga bisa kita kelola dengan baik, lancar perjalanannya, aman, dan paling penting selamat sampai di tujuan, dan mereka semua bisa bersilaturahim merayakan Idul Fitri bersama keluarga tercinta di kampung halaman masing-masing. Dan ini tentunya juga menjadi semangat arus mudik Lebaran tahun ini di berbagai wilayah. Akan kami pantau setiap saat bagaimana kondisi lalu lintas di darat tentunya, termasuk juga transportasi laut, udara, juga kereta api yang pastinya akan melayani sebaik mungkin. H-3 Lebaran 2025, kepadatan arus mudik semakin terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Bahkan tidak sedikit pemudik yang terlihat sampai ngemper alias duduk di lantai beserta dengan barang bawaannya menunggu jadwal keberangkatan. Untuk hari ini terdapat 87 keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir. Berdasarkan data dari Humas KAI Daob 1 Jakarta, untuk hari ini tanggal 28 Maret, keberangkatan secara umum di Daob 1 sebanyak 54.000 lebih penumpang atau 107% dari kapasitas yang disediakan.
Dan khusus di stasiun Pasar Senen disebut keberangkatan pemudik mencapai 108% pada hari ini, yang artinya ini merupakan angka tertinggi untuk keberangkatan harian di periode arus mudik. Lantas seperti apa suasana terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, pemirsa? Kita akan langsung tanyakan kepada rekan reporter Berita 1 ada Rama Sukarta dan juru kamera Ade Suherman. Selamat malam Rama, bagaimana situasi terkini untuk puncak arus mudik di Stasiun Pasar Senen? Ya, selamat malam Soza dan juga pemirsa. Sepanjang hari ini masih ada banyak pemudik yang berdatangan sejak siang hingga malam hari ini yang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen tempat saya melaporkan, di mana pada hari ini memang diprediksi menjadi puncak arus mudik seiring dengan para penumpang, para calon pemudik yang memanfaatkan momen cuti bersama Hari Raya Nyepi yang berlangsung pada hari ini, sehingga banyak sekali masyarakat yang datang membawa keluarganya untuk kemudian mudik ke kota-kota tujuan. Adapun pada saat ini kita lihat di belakang saya, ini ada banyak sekali para calon penumpang yang baru saja masuk dan akan segera berangkat dengan kota tujuan. Ini yang terdekat diantaranya adalah yang ke Yogyakarta, kemudian juga ada kereta tujuan ke Purwokerto dan Kutoarjo yang akan berangkat sesaat lagi. Dan sampai nanti malam diprediksi masih akan ada ribuan masyarakat yang akan hadir untuk mudik. Seiring juga dengan masih ada beberapa keberangkatan ke kota-kota favorit seperti kota Semarang dan juga kota Surabaya. Seperti tujuan paling malam, keberangkatan paling malam ini ada pukul 23:50 ke kota Semarang. Dan kalau kita lihat betul sekali pada hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik. Seperti itu seiring juga dengan Humas KAI Daob 1 Iksvan yang mengatakan bahwa pada hari ini dengan 87 perjalanan kereta api baik dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen yang dikelola oleh PT KAI Daob 1, ini 70% dari semua tiket sudah ludes. Artinya masih ada beberapa tiket lagi yang tersisa untuk para calon penumpang yang mungkin akan melakukan keberangkatan dan membeli tiket secara mendadak mungkin. Dan ini juga saya ingin menghimbau kepada para pemirsa Berita 1 bahwasanya dikarenakan oleh spot parkir yang terbatas, ini mungkin Anda bagi para calon penumpang bisa untuk memperhatikan waktu kedatangan ke Stasiun Pasar Senen. Dikarenakan spot parkir yang terbatas, jika menurut pantauan kami sejak siang hari tadi, parkiran begitu penuh dan juga mengantri, sehingga jika Anda akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen di hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, ini bisa diperhatikan waktu kedatangannya sehingga Anda tidak terjebak dalam antrian kendaraan yang akan masuk dan juga yang akan keluar dari Stasiun Pasar Senen. Demikian, kembali ke studio, Suza. Baik, terima kasih rekan Rama Sukarta dan juru kamera Ade Suherman untuk laporan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan. Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut mengenai puncak arus mudik yang jatuh pada hari ini. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual, diantaranya VP Public Relation PT KAI Ana Purba dan Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aris Syahbudin. Selamat malam Mbak Ana dan Pak Aries. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Baik, saya mau ke Kabak Ops terlebih dahulu, Pak Aries. Seperti apa laporan terkini, Pak, dari teman-teman Korlantas yang di lapangan mengenai arus lalu lintas sampai dengan malam ini? Karena kan prediksinya memang hari ini puncak arus mudik dan one way nasional juga berlaku tadi pagi ya, Pak ya? Baik Mbak, jadi kami laporkan bahwa sejak tadi pagi 09.00 Korlantas Polri beserta jajaran melaksanakan kegiatan one way nasional yang dimulai dari kilometer 70 Cikampek sampai dengan kilometer 414 Kali Kangkung. Selain kegiatan tersebut ada beberapa kegiatan one way lokal yang dilaksanakan seperti di Semarang di jalur tol Semarang ABC. Kemudian juga sejak tadi pagi kita melaksanakan kegiatan kontraflow di jalur Cikampek utamanya dari kilometer 47 sampai dengan 70. Tadi kita hentikan sejenak karena ada hujan yang cukup deras di beberapa spot di kontraflow dan nanti kita menunggu bangkitan arus kembali apakah kita lanjutkan untuk pelaksanaan kontraflow di jalur tol Jakarta Cikampek ini. Sementara dari yang lain kepadatan terjadi di Jakarta Merak
kemudian yang mengarah ke Pelabuhan Merak, tapi biasanya nanti agak sedikit malam, tidak terlalu separah dengan yang terjadi di Jakarta Cikampek ke arah timur. Kemudian informasi yang dapat kami sampaikan bahwa khusus untuk di pelabuhan penyeberangan Ketapang yang mengarah ke Bali mulai pukul 17.00 WIB tadi sudah ditutup untuk penyeberangan yang mengarah ke Bali. Sementara nanti yang dari Gilimanuk yang akan mengarah ke Pulau Jawa itu baru ditutup pada pukul 05.00. Demikian mungkin update yang dapat kami sampaikan, Mbak. Baik, Mbak, lantas Pak, untuk data sejak tadi pagi sampai dengan malam hari ini mengenai pergerakan para pemudik di seluruh daerah yang terpantau, apakah memang benar Pak hari ini merupakan puncak arus mudik lebaran tersebut seperti yang sudah diprediksi beberapa hari sebelumnya? Jadi memang peningkatan pergerakan masyarakat pada musim lebaran tahun ini sejak kemarin sudah mulai tinggi hingga kita kemarin melaksanakan beberapa kegiatan rekayasa lalu lintas, antara lain one way lokal dari mulai kilometer 70 sampai dengan terakhir di kilometer 246 Pejagan. Kemudian sesuai dengan prediksi yang telah disimulasikan oleh seluruh stakeholder bahwa puncak arus mudik ini akan terlaksana di tanggal 28, tanggal 29, dan tanggal 30. Ini terlihat pada saat siang tadi, khususnya di jalan tol Cikampek di pintu Cikatama, itu sampai membuka 26 pintu gerbang untuk mengalirkan kendaraan yang berasal dari Jakarta terutama. Jadi bisa dikatakan bahwa masa dari mulai 28 besok, 29 dan 30 merupakan masa-masa puncak arus mudik Lebaran 2025. Biasanya pergerakan akan mulai meningkat pagi hari, selesai masyarakat kegiatan mungkin selesai sholat subuh, kemudian jam 6 sampai dengan jam 9, kemudian akan sedikit stagnan sampai dengan siang, dan menjelang selesai berbuka puasa arus akan meningkat lagi sampai dengan kurang lebih jam 12, jam 1 pagi. Ini biasanya perjalanan-perjalanan yang memang dipilih masyarakat pada saat arus mudik ini. Sama juga seperti di pelabuhan penyeberangan, itu biasanya mulai pukul 21.00 itu mulai terjadi peningkatan karena masyarakat memilih perjalanan mudiknya ini rata-rata di malam hari pada saat bulan puasa ini. Demikian. Baik. Nah, saya mau beralih dulu ke bagaimana terkait dengan data dari KAI. Mbak Ane, untuk data per hari ini seperti apa pergerakan para penumpang yang menggunakan kereta api jarak jauh dari seluruh wilayah KAI? Laporannya seperti apa? Iya, jadi saya dapat klarifikasi dulu tadi ya, sudah tidak ada yang ngemper di stasiun Pasar Senen. Jadi masyarakat kita sudah sangat teredukasi ya dengan berbagai aturan yang ada di stasiun. Kebetulan kami juga saat ini masih di stasiun ya, dan diprediksi memang hari ini kami bisa melayani lebih dari 200.000 penumpang itu di semua stasiun KAI ya, dan memang hari ini kami memprediksi akan lebih dari 205.000 yang akan naik kereta api baik dari Jakarta ataupun daerah yang lainnya. Jadi kalau di stasiun pada saat ini di stasiun Pasar Senen ini memang mayoritas untuk penumpang-penumpang ekonomi, dan khusus untuk Jakarta kami memberangkatkan hari ini sudah mendekati angka 56.000 ya, baik dari Pasar Senen, Gambir ataupun Bekasi yang juga sudah menjadi stasiun terintegrasi dengan kereta jarak jauh yang bisa naik ya untuk kereta-kereta ekonomi dan sebagian dari kereta-kereta eksekutif. Ini kami lakukan agar tidak banyak terjadi penumpukan seperti di Pasar Senen, tetapi penumpang kami juga khususnya penumpang ekonomi ini bisa naik di stasiun Bekasi. Ini juga antisipasi untuk mengurangi kemacetan karena yang dari Cikarang dan Bekasi tidak perlu ke Pasar Senen, tetapi bisa menggunakan stasiun-stasiun seperti Bekasi dan Cikarang. Jadi sampai saat ini kami sudah memberangkatkan ya hari ini 204.425 penumpang di semua stasiun KAI, dan untuk jumlah penumpang kumulatif di sini mulai dari H-10 sampai pada hari ini jam ini sudah 1.425.000 orang yang sudah menggunakan kereta api untuk melakukan aktivitas mudik, dan ini naik 11%
dari tahun 2024, dan untuk volume hari ini dibandingkan dengan hari yang sama di 2024 itu ada kenaikan sekitar 6%. Baik, dengan data tersebut Bu, apakah memang ini juga menjadi tanda puncak arus mudik di periode Lebaran tahun ini sudah terlewati atau masih diprediksi besok juga masih akan meningkat lebih dibandingkan dengan data hari ini? Ya, menarik, tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau puncak Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya itu memang terjadi di H-3 dan H-2. Tetapi minggu lalu pemerintah membuat aturan terkait dengan work from anywhere, sehingga di H-10 kami sangat surprise juga ya, mulai dari H-10 sampai H-7 kami ini ada kenaikan sekitar 20-40% dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dia sudah menyebar gitu ya. Dari H-10 kita sudah mengangkut lebih dari 160.000 penumpang per hari, yang dimana di tahun sebelumnya tidak sampai gitu ya. Tapi kami melihat bahwa hari ini memang menjadi puncak karena sudah lebih dari 200.000 penumpang, di mana hari-hari sebelumnya ini masih di bawah 200.000 walaupun mendekati ya 190.000 sekian penumpang yang kami angkut setiap harinya. Jadi hari ini dan juga besok ini masih menjadi hari di mana masyarakat yang mau mudik menggunakan kereta api memenuhi stasiun-stasiun kami. Baik, berarti baik itu yang menggunakan transportasi kereta api jarak jauh ataupun juga jalur darat, tadi seperti kata Pak Aries, bahwa memang pada hari ini pergerakannya sangat tinggi ya jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nah, Pak Aries, saya ingin bertanya lagi, beberapa laporan dari teman-teman di lapangan tadi mengatakan bahwa memang kendaraan yang melintas pada hari ini khususnya di tol Trans Jawa juga terpantau meningkat signifikan. Bahkan tadi untuk wilayah di Kalikangkung bahkan mencapai angka 3.000 per jamnya. Nah, untuk besok, apakah kepadatannya sudah memiliki rencana bagaimana skema rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara terjadwal atau masih situasional juga? Baik, seperti yang sudah kita simulasikan bahwa pergerakan kendaraan tahun ini yang akan keluar Jakarta itu sekitar 2.100.000, dan sampai dengan kemarin pagi, tadi pagi, hitungannya kendaraan yang telah keluar Jakarta itu sekitar 1.100.000 sekian. Jadi sekitar 60% kendaraan sudah keluar kemarin pagi, dan sisa 40% ini akan dikeluarkan hari ini, kemudian dua hari berikutnya di tanggal 29 dan tanggal 30. Jadi memang benar situasinya ini akan tetap tinggi selama 2 hari terakhir besok. Dan karena sudah dilaksanakan kegiatan one way nasional yang telah dimulai tadi pagi langsung sampai dengan Kalikangkung Semarang, memang akan terjadi peningkatan di ruas-ruas tersebut, di mana apabila kita lepas dari jam 9 pagi ditambah kurang lebih 5 atau 6 jam yang mereka sudah tiba di Kalikangkung Semarang, dan itu terlihat dari data yang disampaikan tadi bahwa terjadi peningkatan di atas 3.000 kendaraan per jam yang melintas ruas tersebut. Dan ini juga kami dapat laporan dari beberapa Direktur Lalu Lintas Polda, terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta, bahwa di ruas-ruas tol yang lain juga sudah terjadi peningkatan, termasuk ruas tol Solo Jogja yang kemarin masih normal, hari ini sudah mengalami peningkatan. Jadi kita masih memiliki waktu 3 hari ini sampai dengan nanti malam dan 2 hari ke depan untuk mendistribusikan lebih kurang 40% prediksi kita kendaraan yang rencananya akan keluar dari Jakarta selama musim Lebaran tahun 2025 ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Aries, kemudian untuk yang menjadi concern terkait dengan pelaksanaan arus mudik Lebaran ini kan tidak hanya di jalur tol saja ya, tetapi juga bagaimana arus lalu lintas di jalur arteri ini juga dapat berjalan dengan aman dan juga lancar. Nah, untuk jalur arteri sendiri laporannya seperti apa, Pak? Jadi betul, concern kita itu sebenarnya pada pelaksanaan pengamanan arus mudik 2025 ini adalah yang paling utama adalah keselamatan, di mana data yang kita dapat dari mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025 ini, bahwa kejadian kecelakaan itu didominasi di jalur arteri, di mana 90% saat ini melibatkan kendaraan roda 2. Jalur arteri ini meliputi jalan provinsi maupun kota dan kabupaten, maupun jalan kolektor maupun jalan lokal.
Dan ini yang menjadi atensi kecelakaan yang melibatkan roda 2, sehingga Polri menempatkan pos-pos pengamanan, pos-pos pelayanan yang tujuannya untuk memberikan himbauan, melaksanakan pengamanan maupun edukasi terhadap masyarakat, terutama pengguna roda 2 yang melaksanakan mudik, terutama untuk jarak-jarak jauh. Jadi kita sangat concern untuk menurunkan angka kecelakaan, dan alhamdulillah selama 5 hari terakhir ini sudah turun. Namun kita tidak berharap terjadi kecelakaan. Yang kedua, bahwa kita juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk mengantisipasi perlintasan sebidang, terutama yang tidak berpalang pintu, agar tidak terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api yang ada. Dan ini kita harapkan kejadian yang kemarin terjadi di Jawa Tengah itu menjadi kejadian yang terakhir pada saat musim mudik Lebaran ini. Jadi beberapa hal tersebut menjadi concern kita, terutama dalam aspek keselamatan selama arus mudik 2025 ini. Demikian. Baik, sesuai dengan harapan ya Pak ya, bahwa mudik tahun ini agar aman, nyaman, dan lancar ya. Nah, saya mau ke Mbak Ana lagi. Mbak Ana, tadi laporan dari teman-teman di lapangan juga mengatakan selain jumlah kendaraan ataupun pergerakan masyarakat yang semakin meningkat, tetapi ada satu hal juga yang menjadi concern lain, yaitu terkait dengan cuaca. Disebutkan bahwa untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, sepertinya curah hujannya masih cukup tinggi. Ini sebenarnya pertanyaan untuk kedua belah pihak, tapi saya mau ke Mbak Ana terlebih dahulu. Kalau untuk KAI sendiri, bagaimana mengantisipasi terkait dengan adanya potensi curah hujan yang cukup tinggi? Karena kan kita tahu untuk jalur kereta yang berada di Jawa Tengah, ini sempat terkendala akibat curah hujan dan juga banjir dan sebagainya. Seperti apa? Ya, jadi memang pada hari ini pun kami mendapatkan informasi ada 2 lokasi ya yang terkait dengan cuaca ekstrim ini, dan di sini kita sudah menyiapkan adanya posko baik SDM-nya ataupun peralatannya. Jadi kami lebih menambah SDM-nya itu lebih dari 2.000 petugas, baik itu yang ada di perlintasan tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, kemudian juga ada petugas-petugas di area ekstrim ini tadi. Nah, ini mempercepat ketika ada memang dampak terhadap operasional kereta api supaya kita bisa mempercepat penanganannya, baik dari sisi peralatan ringan ataupun berat dan juga dari kesiapan SDM-nya. Ini sudah kami mitigasi karena di saat menyiapkan adanya angkutan lebaran ini kita memiliki 8 strategi ya. Ramcek bersama dengan Dirjen Perkereta Apian itu memastikan sarana kami di stasiun siap melayani lonjakan dari penumpang. Kemudian yang kedua, ini adalah KAIS, kereta inspeksi bersama juga dengan KNKT. Ini tadi untuk memetakan area-area sensitif ataupun yang berpengaruh terhadap cuaca ekstrim. Sehingga langkah berikutnya adalah kami membuatkan posko baik SDM ataupun sarana dan prasarana kami di wilayah-wilayah yang sudah kami petakan yang dapat mengganggu operasional kereta terkait dengan cuaca ekstrim. Sehingga di dalam penanganan posko ini 2.000 petugas kami baik dari sisi pelayanan, pengamanan dan juga prasarana ini dapat mengantisipasi dengan cepat ketika ada area kami yang terdampak terhadap cuaca ekstrim. Nah, pada saat ini juga yang di Bandung kami mendengar juga ada sedikit gangguan operasional terkait dengan cuaca dan juga di Semarang, tetapi dengan adanya petugas yang sudah kami siapkan dengan alat-alatnya ini sedang ditangani dengan cepat sehingga kelambatan kita bisa minimalkan dan perjalanan kereta tetap bisa berjalan melayani masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman. Baik, berarti skema mitigasi sudah disiapkan ya. Lalu untuk dari Korlantas sendiri seperti apa Pak Aryas? Apakah sudah ada mitigasi tertentu skemanya yang sudah disiapkan secara detail untuk mengantisipasi adanya potensi kendala akibat cuaca buruk yang terjadi? Karena kan ini sangat berpengaruh ya, apalagi di tengah masyarakat bergerak sangat banyak. Seperti apa, bisa dijelaskan Pak Aryas? Baik, dalam menghadapi mudik lebaran ini, Polri melaksanakan kegiatan operasi ketupat 2025, di mana bahwa dalam operasi tersebut tidak hanya lalu lintas yang melaksanakan penugasan yang berada dalam Satgas seperti Korlantas, ada 7 Satgas lagi. Jadi ada Satgas Preventif, Preemptif, Satgas Humas, Satgas Banop, bahkan Satgas Tindaknya juga ada. Dan terkait dengan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi yang terkait dengan cuaca, seperti disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa sampai dengan nanti Lebaran itu akan masih ada terjadi potensi-potensi cuaca yang kurang baik, terutama di Jawa bagian tengah. Di sini Polri telah melaksanakan mitigasi terhadap lokasi-lokasi
tersebut bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk menempatkan personil, menempatkan posko, peralatan maupun bahan-bahan yang digunakan untuk merecovery apabila terjadi bencana yang terjadi akibat cuaca ini sendiri. Khusus di bidang lalu lintas seperti tadi sore, apabila terjadi cuaca ekstrim seperti di Tol Cikampek tadi di kilometer 30 sampai dengan kilometer 50, itu kita langsung menghentikan kegiatan rekayasa karena yang paling utama adalah keselamatan. Betul. Jadi kalau memang dirasakan membahayakan kegiatan rekayasa yang kita lakukan, itu kita hentikan sementara untuk kegiatan kontraflow. Itu sebagai salah satu contoh. Kemudian apabila terjadi cuaca buruk seperti hujan yang cukup deras hingga mengakibatkan visibilitas masyarakat berkurang, kami mengeluarkan kendaraan-kendaraan untuk melakukan manajemen kecepatan untuk agar masyarakat tidak terlalu memacu kendaraannya secara cepat karena memang ini membahayakan. Itu merupakan beberapa hal yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi perubahan cuaca yang ekstrim baik di bidang lalu lintas maupun di bidang lainnya. Demikian, Pak. Baik. Nah, kemudian Pak Arya, saya juga ingin bertanya mengenai patroli yang dilakukan oleh tim Polri untuk memastikan bahwa selama periode arus mudik dan hingga arus balik nanti tidak ada kendaraan-kendaraan logistik besar, kecuali yang terkecualikan itu ya, melintas di jalur-jalur yang sudah ditetapkan. Bagaimana hal ini dilakukan untuk memastikan mudik ini aman, nyaman, dan lancar? Ya kita ketahui bersama salah satu yang menjadi hambatan kita pada saat melakukan manajemen terhadap memelihara kecepatan kendaraan untuk melintas adalah adanya kendaraan-kendaraan besar, dan di sini sudah tertuang dalam surat keputusan bersama yang melakukan pembatasan angkutan kendaraan sumbu 3. Jadi pada masa ini kita melaksanakan yang pertama edukasi kepada mereka, kemudian sosialisasi, dan yang kita lakukan selama ini adalah kita mengeluarkan kendaraan tersebut apabila masih melintas di lokasi-lokasi yang memang sudah tertera di SKB tersebut untuk tidak dilintasi. Biasanya kalau memang situasinya memang cukup padat, kita agak sedikit ketat terhadap kendaraan-kendaraan ini yang kita keluarkan untuk tidak melintasi, karena ini menjadi salah satu hambatan kita, kendaraan-kendaraan besar yang bisa menimbulkan perbedaan kecepatan dengan kendaraan-kendaraan yang kecil. Ini bukan hanya masalah menghambat kecepatan, juga berpotensi terjadinya kecelakaan. Nah, untuk kita juga berharap para pengusaha, terutama di tanggal-tanggal seperti saat ini di 27, 28, 29, dan 30, itu untuk dengan kesadaran untuk tidak mengeluarkan kendaraan atau mengoperasionalkan kendaraan, dan juga di tanggal-tanggal nanti pada saat arus balik, yang dimana ini salah satu menjadi tantangan kita bagaimana mengelola arus balik yang semuanya bertumpu masuk rata-rata ke kota Jakarta. Nah, ini juga kita harapkan teman-teman pengusaha juga bisa dengan kesadaran untuk tidak mengoperasionalkan kendaraan-kendaraannya dengan memberi kesempatan pada saudara-saudara kita yang melaksanakan mudik untuk lebih lancar, aman, nyaman, dan juga berkeselamatan. Demikian. Baik, tapi Pak, apakah sejauh ini sudah ada laporan terkait dengan kendaraan ataupun dari pihak-pihak yang diamankan karena melanggar aturan tersebut, atau sejauh ini tertib semua nih justru? Masih ada ya beberapa yang melintas, yaitu kalau memang kita dapati melintas apalagi di ruas-ruas yang cukup padat kemudian dan hari-hari yang padat, itu kita keluarkan ke jalur-jalur arteri atau kita hentikan sementara di buffer-buffer area seperti di Pelabuhan Merak itu kawasan Banten, itu ada beberapa lokasi buffer area yang kita gunakan untuk tempat parkir sementara kendaraan-kendaraan tersebut, dan nanti kita kelola pada saat kondisi lalu lintas tidak rawan mereka untuk dapat berpindah namun tidak mengganggu arus lalu lintas secara keseluruhan. Demikian. Baik, sekarang saya mau ke Mbak Ana lagi. Mbak Ana, kita tahu ya kereta api ini kan masih menjadi salah satu primadona transportasi untuk berpergian dari masyarakat. Nah, pertanyaan saya untuk periode arus libur Lebaran 2025, berarti mudik dan juga balik nanti. Bagaimana gambaran secara keseluruhan ketersediaan tiket kereta api jarak jauh? Apakah ini masih ada yang bisa diakses kah atau seperti apa? Ya,
Jadi kalau kita melihat dari penjualan kami pada saat ini sudah mendekati angka 3,3 juta ya tiket terjual. Kemudian ini untuk kereta jarak jauhnya sendiri ini sudah di angka 81% sudah isut. Jadi kalau misalkan masih ada tiket-tiket kereta yang tadi disampaikan itu seperti tiket kereta lokal yang memang bisa dipesan di H-7 ataupun di hari H-nya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah tiket-tiket kontraflow. Misalkan hari ini yang dari Jogja ke Jakarta itu masih ada tiketnya, tetapi mayoritas untuk tiket dari Jakarta menuju Jawa ini sudah mayoritas habis. Sebaliknya ketika nanti arus balik itu dari Jawa ke Jakarta mayoritas sudah habis, tetapi yang dari Jakarta ke Jawa ini masih ada beberapa seat. Tetapi untuk kereta jarak jauh ini memang kita lihat okupansinya sudah 82%, artinya mayoritas kereta kita baik ekonomi ataupun eksekutif ini sudah penuh semua. Ada beberapa yang masih tersedia itu seperti Luxury, kemudian ada Java Priority yang memang kereta-kereta tambahan yang kita siapkan untuk di hari-hari H-10 sampai nanti di H+10 juga. Baik, terakhir saya berikan kesempatan kepada Mbak Ana dan juga kepada Pak Aris untuk memberikan himbauan kepada masing-masing para pemudik yang akan berangkat pada tahun ini. Singkat saja mungkin dari Mbak Ana terlebih dahulu, apa yang harus diperhatikan mungkin? Yang pertama, kita menghimbau kepada penumpang kita untuk mengutamakan keselamatan dengan mematuhi aturan dan menghiraukan himbauan-himbauan petugas ketika ada di stasiun kemudian di atas kereta. Yang kedua, jangan mepet untuk menuju stasiun, pastikan jam keberangkatan stasiun dan prepare dari rumah ke menuju stasiun itu supaya tidak mepet dengan jadwal kereta. Kemudian yang ketiga, kita harus menjaga lingkungan, tidak perlu untuk cetak tiket ataupun membawa minuman kemasan, karena saat ini cukup boarding dengan face recognition dan juga membawa tumblers. Kami menyiapkan water station sehingga kita juga bisa menjaga lingkungan ini lepas dari sampah gitu ya. Dan ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh penumpang-penumpang kami. Jaga kesehatan, kemudian jangan mepet datang ke stasiun, kemudian kita juga harus jaga lingkungan. Terima kasih. Baik, lalu silakan Bapak Aries untuk himbauan kepada para pemudik, singkat saja seperti apa? Baik, pada seluruh masyarakat diharapkan sebelum melaksanakan mudik, siapkan diri dengan baik. Jadi pastikan sebelum mengemudi kondisinya fit, kondisinya sehat, jangan dipaksakan apabila mengendarai kendaraan itu dalam kondisi yang tidak baik. Yang kedua, ini yang banyak terjadi juga, kendaraannya pastikan kendaraannya sehat, kendaraannya berkeselamatan. Ya, dicek alat-alat yang ada di kendaraan termasuk sistem perlampuan. Ya, ini banyak terjadi di ruas-ruas pada saat itu kendaraan ini mogok di jalan karena memang terjadi tidak dirawat dengan baik. Yang ketiga, diharapkan masyarakat mau mencari informasi berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan arus balik dan mudik ini, seperti contohnya dilaksanakan one way, kemudian bagaimana pengalihan arus maupun angkutan-angkutan yang memang pada hari-hari tentu itu diberikan prioritas. Dan yang terakhir, ini yang paling simpel sebetulnya, khusus pengguna jalan tol, banyak masyarakat yang tidak mengisi saldo tol. Ini kelihatannya sepele tapi menimbulkan hambatan yang cukup menguras waktu, Mbak. Ini dan jumlahnya cukup banyak karena memang rata-rata masyarakatnya tidak setiap hari melintas jalan yang jauh hingga saldo tolnya tidak cukup hingga menimbulkan hambatan pada saat di gate-gate yang ada. Demikian. Baik, terima kasih Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin, dan juga sebelumnya ada VP Public Relations PT KAI Ana Purba telah berbagi pandangan dan juga memberikan himbauan kepada pemirsa Berita 1. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat. Pemirsa, situasi keberangkatan pemudik yang menggunakan bus antar kota di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur terus melonjak. Bahkan ada penumpang yang terlantar hingga lebih dari 10 jam. Nana dan Sari, penumpang bus jurusan Bengkulu ini terlantar selama 10 jam di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Keduanya merupakan mahasiswi yang akan melakukan perjalanan mudik ke Bengkulu, Sumatera Barat dan sudah datang di terminal sejak pukul 6 pagi tadi.
Mereka mengaku kecewa dengan pihak agen PO Bus yang tidak menepati janji jadwal keberangkatan yakni di pukul 11 siang. Dan hingga saat ini mereka tak kunjung mendapatkan kepastian nasib mereka. Berdasarkan data yang dihimpun di H-3 Lebaran 2025, jumlah keberangkatan di penumpang terminal Kampung Rambutan sudah melonjak 3 kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasanya. Kalau untuk busnya itu tadi katanya dari pihak agen itu udah datangnya nanti sekitaran jam 6 sore. Baru dapat konfirmasi tadi. Tapi kita sudah menunggu itu dari jam 6 pagi, tapi baru ada konfirmasi barusan tadi sekitar jam 3. Oh, udah nunggu dari jam 6 pagi sampai busnya baru ada nanti sore ya? Udah hampir 12 jaman ya? Nah, kok bisa Kak, apa yang menyebabkan kendala di busnya itu disampaikan dari pihak pengelola? Dan untuk memperbarui informasi terkini pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Berita 1 ada Sela Rizky dan juru kamera Hidayat Syarif yang langsung melaporkan dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Selamat malam Sela, bagaimana pantauan terkini dari arus pemudik yang berada di Terminal Kampung Rambutan? Apakah masih terjadi antrian atau seperti apa? Baik, selamat malam Soza. Untuk malam ini memang sudah tidak terjadi antrian seperti tadi pagi, siang maupun sore. Namun berdasarkan pantauan kami masih banyak penumpang yang masih mencari tiket secara langsung untuk tujuan keberangkatan jarak dekat seperti ke Jawa Barat. Ini mereka tidak memilih membeli tiket secara daring, namun mereka mencarinya langsung ke Terminal Kampung Rambutan. Dan Soza, kameramen saya Hidayat Syarif akan menunjukkan kepada Anda ini masih banyak sekali para penumpang dan juga bus yang terparkir dengan tujuan Jawa Barat seperti ke Garut, kemudian ke Sidareja, kemudian tujuan Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis, dan beberapa daerah lain yang berada di Jawa Barat. Tadi kami juga sempat berbincang dengan para penumpang atau pemudik yang akan melakukan perjalanan bahwa mereka lebih ingin memberi tiket secara langsung dan bisa langsung pulang ke tempat tujuan mereka masing-masing. Mereka juga menyampaikan bahwa masih mengalami kendala ketika melakukan pembelian tiket secara daring karena harus berebutan begitu di dalam satu aplikasi tersebut. Sementara itu untuk kondisinya saat ini sudah tidak banyak pemudik, namun masih ada pemudik yang memang memiliki tujuan dengan jarak dekat. Dan untuk yang jarak jauh sendiri tadi sudah diberangkatkan sekitar pukul 18.00 atau sekitar pukul 6 sore. Tadi banyak yang sudah berangkat ke kawasan Padang, kemudian juga ke Bengkulu, kemudian juga ke daerah-daerah yang berada di Sumatera Barat. Dan selain itu juga ada yang juga berangkat ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Dan tadi juga Kepala Terminal Kampung Rambutan Julza menyampaikan terkait dengan kontraflow maupun one way yang terjadi di gerbang tol. Sampai saat ini juga belum mendapatkan informasi keterlambatan bus baik yang akan tiba di Terminal Kampung Rambutan, sehingga dalam jadwalnya ini masih terschedule dengan baik, belum ada informasi keterlambatan akibat dari kontraflow dan juga one way yang diberlakukan. Soza. Baik, terima kasih rekan Sela Rizky untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan. Sementara itu pemirsa, di Terminal Kalideres, Jakarta Barat hingga sore hari tadi jumlah pemudik yang akan berangkat ke sejumlah kota baik di Pulau Jawa bahkan ke Sumatera semakin ramai, bahkan hingga mencapai angka 2.029 penumpang. Berdasarkan pantauan sampai dengan tadi siang, sudah ada 2.029 penumpang telah diberangkatkan dari Terminal Bus Kalideres yang akan menuju ke Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Suasana di Terminal Kalideres pun sangat padat, tidak hanya di bagian ruang tunggu penumpang, bahkan sampai ke area luar ruang tunggu. Ribuan penumpang terlihat berserakan menunggu jadwal keberangkatan beserta dengan berbagai barang bawaannya. Salah satu penumpang dengan tujuan Mesuji Lampung bahkan mengaku harga tiket yang ia beli untuk hari ini terbilang cukup mahal jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Mau ke
Mesuji Lampung. Lampung. Nah, ini harga tiket gimana? Lebih mahal sekarang sih. Berapa sih Mbak biasanya harga tiket dari sini ke Lampung kalau normalnya Mbak? Kalau normalnya biasanya cuma berapa? 250. Kalau hari biasa biasanya 300. Kurang lebih 300. Ya soalnya jarang pulang sih saya juga. Nah, kalau sekarang gimana Mbak? Kalau sekarang Dan untuk memperbarui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan kontributor Berita 1, ada rekan Taufik Hidayat langsung dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Selamat malam, Taufik. Bagaimana saat ini pantauan terkait dengan kepadatan para pemudik dari tempat Anda melaporkan? Ya, baik saja dan pemirsa Berita 1 di rumah. Saat ini saya tengah berada di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, di mana semakin malam ini banyak masyarakat yang datang ke Terminal Bus Kalideres untuk pulang kampung ke halamannya. Nah, dari pukul 17.00 tadi tercatat sudah ada 4.022 orang telah berangkat menggunakan 169 bus. Nah, tercatat hingga update untuk pukul 18.00 tadi, ini sudah ada 4.176 orang telah diberangkatkan dari Terminal Bus Kalideres ini dengan tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Pulau Sumatera dengan menggunakan 212 kendaraan bis ini telah diberangkatkan dari Terminal Bus Kalideres. Nah, pantauan kami memang di sini semakin malam di Terminal Bus Kalideres ini makin banyak didatangi oleh para pemudik yang menggunakan kendaraan bus. Nah, untuk harga tiketnya sendiri memang ada kenaikan dibanding hari-hari biasanya. Untuk harga tiket tujuan misalnya Pemalang di hari biasanya hanya berkisar 130 dan 140. Tadi kami berkomunikasi dengan penumpang, ia bahkan membeli harga tiket 320, artinya kenaikan 2 kali lipat. Seperti itu, Zoza. Baik, terima kasih rekan Taufik Hidayat untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan. Pemirsa, Breaking News Berita 1 masih akan kembali usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Sejak Januari hingga Agustus 2024 tercatat 849 kasus bunuh diri yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Melempar wacana pembatasan media sosial. Bersama saya, Agung Hardiansyah. Inilah Expose selengkapnya. Berita 1, Bersatu Raih Berkah. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita 1 kembali hadir menemani Anda. Nama selengkapnya di Berita 1, Bersatu menginspirasi. Menjalankan doktrin karya kekaryaan dengan mendukung penuh pemerintahan Presiden. Inilah Corporate Insight selengkapnya. We do everything above board. Ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. Indonesia ini negara agraris. Kalian menjawab, apakah ini bisa menjawab tantangan dari itu? So, buat kalian yang hobi ngulik-ngulik seputar otomotif dan juga teknologi, kami kembali menyapa Anda dalam program Berita 1 Sports. Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Acaranya rame banget, diadakan oleh kerjasama ya antara KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan sebuah International Club of Washington DC. Berita 1, hanya di video.com. Ini Indonesia. Hanya di Berita 1, Bersatu menginspirasi. Ini adalah salah satu lokasi di mana budidaya sosipe berlangsung. Ini dia. Dan kira-kira apa alasan sepatu digandrungi oleh banyak orang?
Tetaplah bersama kami, tetaplah dari nol. Berita 1, Bersatu Raih Berkah. Bersama BTV, tunaikan ibadah di bulan Ramadan untuk mengumpulkan berkah hingga tercapai hari yang fitrah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Saksikan siaran langsung sholat tarawih dari Mekah setiap hari. Berita 1, Bersatu Raih Berkah. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Breaking News Berita 1 H-3 jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Jalan lintas Palembang Betung Banyuasin, Sumatera Selatan terlihat mulai dipadati oleh kendaraan pribadi yang bernomor polisi Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Timur. Sementara itu di Sumatera Utara, volume kendaraan di jalur lintas Sumatera pintu masuk dan keluar kota Medan mengalami peningkatan sebanyak 100%. Dari pantauan di lapangan, di kilometer 17 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dipadati oleh kendaraan pribadi hingga kendaraan besar. Untuk mengurai kepadatan di jalan lintas timur Sumatera, jalan tol Palembang Betung Banyuasin telah difungsionalkan. Sementara itu di Jalan Simpang 4, Jalan Sisingamaraja Medan dan Jalan Lintas Sumatera, puluhan polisi terlihat mengatur lalu lintas. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan volume kendaraan mencapai angka 2 kali lipat jika dibandingkan dengan H-7 kemarin. Peningkatan kendaraan baik itu roda 2 ataupun roda 4 didominasi oleh para pemudik yang datang dari berbagai daerah di luar kota Medan. Dan kini langsung saja kita akan melihat suasana terkini di lokasi. Sudah ada rekan jurnalis Berita 1 Andika Pratama di kilometer Jalan Lintas Sumatera dan Panji Satrio di Jalan Lintas Sumatera Utara. Kita akan ke Andika terlebih dahulu pemirsa. Selamat malam Andika, bagaimana pantauan terkini mengenai arus lalu lintas tempat Anda melaporkan? Baik, selamat malam Sauda dan pemirsa Berita 1. Saat ini saya berada di Jalan Lintas Palembang, Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan, yang dimana dari sore tadi hingga sampai malam ini arus lalu lintas baik arus mudik di lokasi KM 16 Sumatera Selatan terpantau sampai saat ini berjalan seperti biasa atau tidak dipadati oleh kendaraan. Namun kendaraan dari luar kota Palembang bergantian masuk ke kota Palembang, baik ke Palembang maupun ke luar kota Sumatera Selatan. Lokasi saat ini yang saya sampaikan jalannya landai karena tol Palembang Betung difungsikan sehingga arus mudik di lokasi tidak begitu padat. Begitu, Sauda. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda rekan Andika Pratama. Dari Andika kita bergeser ke Panji Satrio pemirsa. Selamat malam Panji, jika di lokasi Anda saat ini seperti apa arus lalu lintas yang terlihat malam ini? Baik, Sauda dan juga kita dapat melaporkan saat ini kita berdiri di tempat di persimpangan pintu masuk dan keluar. Kendaraan pemudik yang hendak masuk ke sini itu terlihat terpantau ramai lancar. Kalau kita lihat Sauda di persimpangan Jalan Sisingamaraja ini, arus lalu lintas saat ini mengalami kepadatan. Dan saat ini, Sauda, kita lihat di kawasan Jalan Sisingamaraja ini sempat terjadi kepadatan di mana terjadi penumpukan di area tepatnya di depan loket bus, yang mana di situ tempat bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang. Sementara di
di daerah luar kota Medan masuk menuju kota Medan saat ini terpantau di Bangset lancar begitu Toga. Tadi kita sempat berbincang dengan Kapolsek Pasubak ini Kompol Paide Taniago, di mana dia menyebut bahwasannya sejak 3 hari kemarin volume kendaraan di kawasan Simpang ini baik keluar maupun masuk itu mengalami peningkatan signifikan mulai dari 3 hari lalu mencapai 70% dan saat ini mencapai peningkatan volume kendaraan itu mencapai 100%, begitu saja. Dan kita berdasarkan data dari Mantas Polrestabes Medan sendiri, jumlah kendaraan itu yang sudah masuk di kawasan Kota Medan maupun keluar di Kota Medan itu ada sebanyak 15.000 kendaraan, begitu saja yang didominasi oleh para pemudik. Dan sampai saat ini pantauan kita di lokasi Toga, arus lalu lintas di persimpangan keluar dan pintu masuk dari baik keluar maupun masuk dari Kota Medan maupun dari wilayah luar Kota Medan mengalami kemacetan dan ramai juga lancar, begitu. Sudah jumlah petugas lantas Polrestabes Medan bersama pihak kepolisian sektor Patumba menempatkan diri berjaga-jaga di titik-titik lokasi yang rawan kemacetan untuk melancarkan arus lalu lintas, begitu saja. Baik, terima kasih untuk laporan langsung dari rekan Panji Satrio, dan sebelumnya dari rekan Andika Pratama dari wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Selamat kembali bertugas rekan-rekan dan jaga keselamatan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan tinjauan arus mudik lebaran di gerbang tol Cikatama pada Jumat siang. Dalam tinjauan tersebut, ia mengatakan bahwa puncak arus mudik lebaran diprediksi terjadi pada malam ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan tinjauan arus mudik lebaran di gerbang tol Cikatama pada Jumat siang. Dalam tinjauannya, Kapolri mengatakan bahwa hingga Jumat pagi, puncak arus mudik lebaran 2025 belum sepenuhnya terlewati. Kapolri juga mengatakan bahwa puncak arus mudik lebaran diprediksi terjadi pada Jumat malam hingga menjelang subuh. Oleh karenanya, Kapolri mengimbau seluruh pemudik dan petugas di lapangan untuk tetap waspada dalam menghadapi arus puncak ini. Tadi kita mendapatkan laporan terkait dengan beberapa hal yang tentunya ini menjadi catatan kita. Untuk puncak arus mudik sampai pagi ini tadi masih belum didapatkan, sehingga kemungkinan prediksi puncak arus mudik akan terjadi nanti malam. Dan khususnya pola dari masyarakat yang melaksanakan mudik akan mencapai. Dan kini kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang sudah terhubung secara virtual, diantaranya ada Andika Kusuma, Ketua Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi, dan juga Ibu Selvi Arifin, selaku Corporate Secretary dari PT ASDP Indonesia Ferry. Selamat malam Pak Andika, Bu Selvi. Selamat malam. Mas Sosa, Selvi, selamat malam. Ke Bu Selvi terlebih dahulu. Bu Selvi, mungkin bisa pertama-tama dipaparkan terkait dengan bagaimana data dari laporan teman-teman yang memantau langsung di sejumlah titik pelabuhan di bawah naungan PT ASDP Indonesia ini. Apakah memang hari ini sesuai dengan yang diprediksi menjadi puncak arus mudik di pelabuhan? Seperti apa? Oke, baik Mbak Zoza, bisa saya sampaikan bahwa dalam kurun waktu H-10 sampai dengan H-4 kemarin tanggal 27 tercatat di kami sudah ada sebanyak 105.313 kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera atau sekitar 48%. Kalau dari prediksi kami, di mana kami berkaca pada tahun lalu, data tahun lalu bahwa akan ada kenaikan sekitar 10%, maka diprediksi bahwa masih ada sekitar 112.000 kendaraan yang belum menyeberang atau sekitar 52%. Nah, dari 52% ini, kalau juga kembali dari mengikuti pola tren tahun lalu, diprediksi malam ini ataupun hari ini itu akan terjadi kendaraan yang akan berangkat di roda kendaraan penumpang pribadi ataupun kendaraan kecil itu ada sekitar 19.533 yang akan melakukan penyeberangan pada hari ini. Kemudian di kendaraan roda 2 itu diprediksi akan ada sebanyak 24.617 roda motor yang akan menyeberang.
Nah, kalau dari data kami memang kemarin itu sebenarnya masih di 23.000 masih tertinggi ya, tapi diprediksi malam ini mungkin akan benar-benar mencapai puncak atau sekitar 47.000 kendaraan yang akan menyeberang di satu hari ini selama 24 jam. Demikian Mbak Silja. Baik, kemudian Mas Andika, jika kita melihat tadi sebelum-sebelumnya ada laporan dari teman-teman di lapangan, baik jalur darat dan juga di terminal, di pelabuhan juga. Bagaimana Mas Andika, Anda melihat kepadatan yang terjadi pada tahun ini dan kesiapan pemerintah untuk menyambut adanya arus mudik dan juga nanti selama periode libur lebaran 2025? Ya, terima kasih Mbak Rosa. Jadi memang kalau kita melihat tren saat ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini ada kebijakan pemerintah yang saya kira menjadi trigger untuk meratakan atau menyeimbangkan, memecah distribusi pergerakan mudik ya, dengan kebijakan working from anywhere mulai Senin kemarin itu membantu untuk memecah distribusi pergerakan penumpang terutama ya orang yang melakukan mudik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Selvi bahwa sampai hari ini sudah ada 48% ya, kalau tidak salah tadi 48% yang sudah melakukan pergerakan. Nah, artinya memang 3 hari ke depan itu 52%-nya ini yang akan menjadi titik krusial. Ya, tentunya itu sudah membantu kelancaran lalu lintas. Tadi juga pada sesi yang sebelumnya saya juga sempat mendengar cerita di jalan raya seperti di jalan tol di mana sekitar angka-angkanya kira-kira mirip dengan yang ada di pelabuhan, sekitar 40% itu sudah terdistribusi di 4 hari kemarin dari Senin, Selasa, Rabu hingga Kamis. Nah, memang karena itu pemerintah yang melakukan ASN ya yang melakukan kebijakan untuk WFA, tetapi juga kita harus lihat sektor swasta ini kan juga baru hari ini atau hari ini officially mereka sudah karena ada cuti bersama dan mungkin juga ada sedikit yang masih tersisa hari ini masih harus melakukan aktivitas di perkantoran. Nah, memang sangat krusial nih 52%-nya ini harus dikelola dengan baik dalam periode mungkin tidak lama lagi, tiga hari ke depan. Mulai hari ini mungkin sudah sedikit banyak yang menyeberang melakukan perjalanan dan mungkin tinggal 2 hari lagi sebelum hari H gitu. Baik, sudah lebih baik ya dan sudah lebih siap dan terurai ya. Baik, nah saya mau ke Bu Selvi lagi. Bu Selvi, jika malam ini diprediksi akan terjadi peningkatan lagi, bahkan kan masih ada 52% yang diprediksi juga malam ini ya akan bergerak begitu. Lantas bagaimana ASDP mengantisipasi agar tidak sampai terjadi antrian yang mengular hingga berkilo-kilometer? Seperti apa antisipasinya, Bu? Baik, tahun ini memang boleh kami katakan juga sudah jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Yang pertama di tahun ini ada penambahan pelabuhan perbantuan yaitu dermaga Wikabaton. Kalau tahun lalu dari Ciwandan hanya ke Panjang dan juga ke Bakahuni, tahun ini dari sisi Merak semua ada pasangannya di sisi Bakahuni. Jadi dan juga secara jarak pelabuhan Wikabaton itu tidak terlalu jauh lokasinya ataupun tempatnya dari pelabuhan Bakahuni. Sehingga waktu tempuh kapal dari sisi Ciwandan ke Wikabaton itu juga waktu perjalanannya tidak terlalu jauh, beda, jadi sekitar 1,5 jam sailing time-nya gitu ya. Dan kemudian juga tahun ini kapal yang diperbantukan untuk melayani rute Ciwandan Wikabaton itu ada 8 kapal. Kalau tahun lalu hanya 3. Jadi ini diharapkan bisa mempercepat pengangkutan kendaraan-kendaraan khususnya roda 2 dan juga truk sedang dari Ciwandan ke Wikabaton itu bisa lebih cepat. Kemudian sementara kalau dari sisi Meraknya sendiri kita ada 68 kapal yang siap beroperasi, namun memang sampai dengan kemarin ada 47 kapal yang sudah dioperasikan sehingga juga diharapkan bisa mempercepat penguraian kendaraan. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi terima kasih telah berbagi pandangan bersama kami di Breaking News Berita 1. Terima kasih Bapak Andika dan juga Ibu Selvi telah bergabung. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih, selamat. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Berita 1 karena kami kembali usai jeda yang satu ini.
Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman budaya yang konon katanya memiliki histori atau sejarah yang sangat panjang terhadap budaya. Dan di sini juga termasuk salah satu kiblat Pancaksilat yang ada di Indonesia. Berwisata sekaligus menikmati keindahan alam di Caringin, Bogor, Jawa Barat. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya karena ini Indonesia. Berita 1, Bersatu Raih Berkah. Ini adalah salah satu lokasi di mana budidaya sosipe berlangsung. Ini dia. Dan kira-kira apa alasan sepatu digandrungi oleh banyak orang? Tetaplah bersama kami, tetaplah dari nol. Berita 1, Bersatu Raih Berkah. Sejak Januari hingga Agustus 2024 tercatat 849 kasus bunuh diri yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, melempar wacana pembatasan media sosial. Bersama saya, Agung Hardiansyah, inilah Expose selengkapnya. Berita 1, Bersatu Raih Berkah. Ruas arteri Kalimalang, Kota Bekasi terlihat mulai dipadati oleh pemudik pada Jumat petang. Arus mudik di jalur Pantura dan arteri Cirebon terlihat mengalami peningkatan yang signifikan. Puncak arus mudik di ruas arteri Kalimalang diperkirakan terjadi pada Jumat malam, dan untuk mengantisipasi kepadatan, pihak kepolisian pun telah memperpanjang durasi lampu merah dari arah Jakarta menuju ke Cikampek. Jika kepadatan tetap terjadi, maka kendaraan akan dialihkan ke dua jalur alternatif, yaitu menuju ke Pantura melalui Jalan Cut Mutia dan Jalan Juanda. Tercatat lebih dari 14.000 kendaraan melintas di Jalan Arteri Cirebon, Jawa Barat. Lonjakan volume kendaraan terlihat di jalur-jalur utama seperti di Bundaran Kedawung, Bypass Brigjen Darsono, hingga perbatasan Cirebon dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dan kini kita akan memantau bagaimana kondisi di lapangan. Sudah ada rekan Rino Fajar Setiawan dari kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, dan Dede Adiatma di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Kita ke Rino terlebih dahulu. Selamat malam, Rino. Bagaimana pantauan arus lalu lintas yang terjadi malam ini di Kalimalang? Dan juga pemirsa, saat ini saya tempat berada di Simpang Tol Stasiun Bagotang atau berada di Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana memang kondisi atau situasi lalu lintas di H-3 Lebaran ini terpantau ramai lancar, dan peningkatan atau peningkatan volume kendaraan ini sudah mulai terjadi. Penambahan ini juga oleh dan juga ada terdampak warnakan dan memang kita harus mudik pada di arteri Kalimalang terjadi pada malam hari ini, di mana untuk antisipasi kepadatan atau bahkan kendaraan yang kemudian telah melakukan atau rencanakan rekayasa lalu lintas dan mengalihkan kendaraan dari arah Jakarta melalui akses Malang ini ke arah dua jalan untuk menuju Pantura, yaitu Jalan Cut Mutia dan juga Jalan Insinyur Haji Juanda. Dan juga memang untuk mengurai kepadatan atau mengurai kepadatan lalu lintas diberlakukan juga untuk penambahan durasi waktu untuk traffic light yang ada di Bekasi sampai Makin Soda. Baik, terima kasih rekan Rino. Dari Rino kita akan bergeser ke rekan Dede pemirsa. Dede, selamat malam. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur arteri Cirebon pada malam hari ini? Apakah terpantau meriah juga? Baik saja, pemirsa pantauan saat ini saya sedang berada di Jalan Brigjen Darsono, Kota Cirebon. Untuk kendaraan roda dua sendiri sangat meriah sekali.
sangat meriah sekali karena sudah dari pukul 6 pagi sudah ada kenaikan volume kendaraan yang menuju Jawa Tengah. Dari data Dinas Perhubungan Kota Cirebon sendiri sudah ada 14.000 lebih untuk hari ini saja yang melintas di jalur utara Jawa ini, Jawa Tengah saja. Baik, terima kasih rekan Dede untuk laporan langsung Anda, dan sebelumnya ada rekan Rino. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Dan pemirsa, usai jeda yang satu ini, breaking news berita satu masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh bersama BTV, tunaikan ibadah di bulan Ramadan untuk mengumpulkan berkah hingga tercapai hari yang fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Saksikan siaran langsung sholat tarawih dari Mekah setiap hari. Berita 1, bersatu raih berkah. Sejak Januari hingga Agustus 2024 tercatat 849 kasus bunuh diri yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, melempar wacana pembatasan media sosial. Bersama saya, Agung Hardiansyah, inilah Expose selengkapnya. Berita 1, bersatu raih berkah. Selamat datang kembali di Investor Daily Roundtable, acara yang digelar untuk membahas dan menjaring berbagai ide-ide brilian demi kepentingan bangsa dan negara. Saksikan Investor Daily Roundtable. Berita 1, bersatu menginspirasi. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling. Masjid Istiqlal yang sudah didirikan tahun 2015, yang tadinya itu gereja ya Mas di sini sebelumnya, akan diadakan di Ramadan ini di masjid ini. Insya Allah kita Ramadan ada sholat tarawih. Saksikan Vlogger on the Road. Berita 1, bersatu raih berkah. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Myanmar bagian tengah pada Jumat waktu setempat. Akibat guncangan itu juga terasa di luar Myanmar seperti di beberapa wilayah di Thailand dan juga Cina. Epicentrum gempa terletak berdekatan dengan Mandalaya, kota terbesar kedua di Myanmar. Populasi di dekat epicentrum gempa ini sekitar 1,7 juta jiwa. Guncangan pun dirasakan di seluruh kawasan Asia Tenggara, dan menurut laporan otoritas setempat, kedalaman gempa cukup dangkal, yaitu hanya 10 km. Akibat gempa, sebuah gedung di kawasan pasar tradisional di distrik Chatuchak, Thailand tiba-tiba ambruk. Detik-detik ambruknya gedung pun terekam oleh kamera amatir warga. Dan hingga saat ini masih belum ada laporan terkait dengan korban jiwa akibat gempa tersebut. Namun diperkirakan akan menimbulkan cukup banyak korban jiwa, terutama di wilayah Mandalay. Dan untuk memperbarui informasi terkini pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan Harlianto selaku Koordinator Penerangan KBRI Yangon. Selamat malam waktu Indonesia Pak Harli. Mungkin pertama-tama boleh disampaikan dulu Pak, bagaimana update kondisi terkini di Myanmar pasca gempa bermagnitudo 7,7 tersebut? Selamat malam Mbak Sauza, terima kasih pada Bapak Ibu pemirsa. Dari kami Alhamdulillah seluruh WNI yang ada di Myanmar dalam kondisi baik dan sehat. Kalau kami dapat sampaikan jumlah WNI yang tercatat di kami sebanyak 237 orang, tersebar di beberapa tempat. Ada juga beberapa yang tinggal di daerah Mandalay dan sekitarnya. Alhamdulillah mereka dalam kondisi baik. Saat ini pemerintah Myanmar sudah menyampaikan status darurat
khususnya untuk di 6 lokasi yang terdampak di Sagaing, Mandalay, Magwe, San, Naypyidaw yang merupakan ibu kota Myanmar dan juga Bago. Baik, lalu untuk dampak yang terjadi Pak akibat gempa yang cukup kuat ini 7,7 dengan kedalaman hanya 10 km ini seperti apa? Bisa digambarkan mungkin? Ya, dampaknya cukup serius, terutama di daerah pusat yang berdekatan dengan pusat gempa. Seperti di Mandalay banyak bangunan juga hancur, terutama gedung-gedung yang tua. Kemudian di Naypyidaw juga beberapa gedung pemerintah juga mengalami kerusakan yang cukup serius. Untuk di air traffic control yang ada di airport Mandalay cukup serius, hancur. Terus kemudian juga yang menjadi korban beberapa pekerja yang saat itu bekerja semuanya menjadi korban. Dan kami melihat juga bahwa di lokasi ibu kota Naypyidaw yang ada di Myanmar juga mengalami kerusakan, terutama di jalan-jalan utama yang merupakan menjadi pusat pemerintahan Myanmar yang ada saat ini. Baik. Mungkin dapat kami sampaikan juga selain dari WNI, kita juga ada 3 perusahaan Indonesia yang alhamdulillah seluruh karyawan dari 3 perusahaan Indonesia yang ada di Myanmar dalam kondisi sehat dan baik. Baik, ada 237 orang di Myanmar WNI yang terdata, kemudian 3 perusahaan Indonesia yang ada di sana, semuanya alhamdulillah dalam kondisi yang aman. Lantas Bapak, karena kondisinya kan saat ini status darurat sudah ditetapkan. Lantas bagaimana cara dari masyarakat tersebut mungkin bisa mengakses informasi terkini dari KBRI ke depannya? Mungkin bisa disampaikan juga kanal-kanal komunikasi yang dibuka dan kemana mungkin pihak dari keluarga Indonesia bisa menghubungi seperti apa? Ya, kami juga membuka, artinya kami punya hotline KBRI Yangon, bisa dihubungi oleh siapa saja. Dan kemudian juga kami terus mengupdate perkembangan ini kepada masyarakat Indonesia yang ada di Myanmar melalui WhatsApp group maupun simpul-simpul masyarakat yang ada di beberapa region atau provinsi. Nah, terus kami juga terus akan memantau dan terus mengupdate perkembangan ini, yang tentunya juga kondisi ini telah kami sampaikan juga kepada Kementerian Luar Negeri, dan saat ini Kementerian Luar Negeri sedang melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait yang ada di Indonesia, kemungkinan apa-apa yang bisa dibantu oleh pemerintah Indonesia. Mungkin dapat kami sampaikan juga pemerintah Indonesia melalui BNPB pernah memberikan bantuan pada saat terjadi siklon Mocha pada bulan Juni 2023. Baik, kita harapkan antisipasi dan kesiapsiagaan terus ditingkatkan mengingat mungkin saja bisa terjadi potensi gempa-gempa susulan di sekitar lokasi. Terima kasih Bapak Harlianto, Koordinator Penerangan dari KBRI Yangon telah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat Bapak, salam untuk semua teman-teman di KBRI dan juga di Myanmar. Ya, terima kasih Mbak Sauza, selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah tadi Breaking News Berita 1 hari ini. Akhir kata saya Soza Hutapea mewakili segenap rekan-rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh akun media sosial kami, baik di Instagram, X ataupun di YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Berita 1, bersatu menginspirasi.